Bab 1321, Pertukaran Serangan dan Pertahanan. Itu sangat aneh dan pasti ada sesuatu yang aneh tentang Meisha-nya yang seperti cermin. Huang Zeng yang bingung setelah melihat luka di pinggang Kaisar Biru tak terbatas. Serangan sebelumnya tidak sesederhana kelihatannya. Tidak hanya itu menggunakan kekuatan jiwa bela dirinya. Tetapi itu adalah serangan yang diluncurkan dari kombinasi jiwa bela diri dan Meisha. Meisha hitam biasa yang diserang oleh pukulan seperti itu pasti akan kehilangan kapasitasnya untuk bertarung bahkan jika itu tidak hancur berkeping-keping. Namun, kedalaman luka di pinggang Kaisar Biru tak terbatas tampaknya kurang dari setengah kaki. Keduanya menatap lekat-lekat satu sama lain. Suasana tegang di udara menjadi lebih khusyuk. Tak satu pun dari mereka yang memimpin untuk meluncurkan serangan lain. Karena mereka menilai status Meisha mereka sendiri sambil merasakan perubahan satu sama lain secara bersamaan. Para penonton bisa melihat luka pada kedua Meisha dengan jelas melalui layar besar. Kedua belah pihak telah mengalami kerusakan yang signifikan. Huang Zeng yang masih merupakan pilar asli kekaisaran di hati mereka. Master Sekte Tang Sekte sebenarnya mampu menyaingi Huang Zeng yang dalam pertempuran Meisha. Jadi dia sudah membuktikan kemampuannya dengan cukup. Ini juga membuat kerumunan mengantisipasi pertandingan berikut dalam pertempuran 5 dewa bahkan lebih. Tombak Kaisar Biru agak dinaikkan sementara bagian atas Kaisar Biru tak terbatas membungkuk sedikit ke depan. Pada saat berikutnya, itu dibebankan ke depan seperti kilat biru gelap. Kali ini, dia mengambil inisiatif untuk menyerang terlebih dahulu. The Despair Reaper berdiri di tempat. Belum memimpin untuk meluncurkan serangan kali ini. Sabit keputusasaan di tangannya telah rusak-rusak. Sangat mempengaruhi kemampuannya untuk bertarung. Kaisar Biru tak terbatas bergerak dengan sangat cepat. Pendorong di punggungnya hampir sepenuhnya terbuka. Kecepatan Meisha hitam dengan kecepatan penuh benar-benar mengejutkan dan itu bahkan umum untuk Meisha seperti itu untuk menembus penghalang suara dalam waktu singkat. The Despair Reaper berjongkok dan menurunkan tubuhnya sedikit. Itu menyaksikan ketika Kaisar Biru tak terbatas berlari ke depannya ketika tiba-tiba meluncur ke samping dan mendorong sabit keputusasaan di tangannya maju. Itu berusaha untuk menyerang luka di pinggang Kaisar Biru tak terbatas. Waktu serangan itu sangat tepat dan slide horizontal dieksekusi dengan sempurna. Kaisar Biru yang tidak terbatas terus menyerang maju dan seolah-olah Kaisar Biru melemparkan dirinya sendiri ke sabit lawan. Sementara itu, tombak Kaisar Biru tak terbatas pasti akan hilang. Menyerang dengan cepat sambil bertahan melawan serangan balik dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Despair Reaper mengayunkan sabitnya dengan bersih dan tepat. Segera, kedua belah pihak akan saling melewati. Kaisar Biru tak terbatas, yang maju ke depan seperti kekuatan yang tak terhentikan, tiba-tiba berubah. Itu benar-benar menentang hukum fisika karena ia menyesuaikan diri secara instan di udara. Masih bergerak menuju Despair Reaper. Bahkan untuk seseorang dengan pengalaman tempur bertahun-tahun seperti Huang Zeng yang, dia tidak bisa menahan perasaan tidak percaya ketika dia melihat ini. Ini benar-benar tak terbayangkan. Dia tidak bisa mengerti bagaimana lawan telah mengubah lintasannya dalam sepersekian detik. Itu adalah lari supersonik diikuti oleh perubahan arah yang tiba-tiba. Bahkan jika Meisha itu sendiri mampu menangani torsi luar biasa yang dihasilkan, Master Meisha di dalam seharusnya tidak mampu menahannya. Selain itu, Master Meisha masih perlu mengemudikan Meisha ini sambil berusaha untuk tidak kehilangan kendali dan juga menyerang lawan. Semua pada saat yang sama. Itu terlalu berlebihan. Huang Zeng yang bisa melakukan perubahan arah di udara juga. Tapi dia perlu berhenti untuk penyesuaian. Tidak akan lama. Tapi pasti akan lebih lama dari apa yang baru saja dilakukan Tang Wulin. Yang merupakan perubahan instan. Boom. Kedua Meisha saling bertabrakan sekali lagi. Sabit Despair Reaper tidak punya pilihan selain terlibat dalam tabrakan dengan Blue Emperor Spear sekali lagi. Kaisar telah bermaksud ini. Tetapi Reaper tidak. The Despair Reaper terhuyung mundur ketika jatuh kembali untuk beberapa langkah setelah diatasi oleh Kaisar Biru tak terbatas. Kaisar Biru yang tidak terbatas tidak dalam suasana hati yang pemaaf. Itu mengguncang Blue Emperor Spear di tangannya dan menyulap bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya untuk mengelilingi Despair Reaper. Di mata hadirin, Kaisar Biru tak terbatas tampaknya telah menghilang dan menyatu ke ujung tombak.
Itu tombak Tang Wulin. Dia telah menggunakan mechanya untuk melepaskan kekuatan Spear Soul. Para Master Mecha tingkat tinggi Star Luo Empire di antara para penonton memiliki perubahan wajah setelah menyaksikan adegan ini. Sudah sangat jarang untuk melihat seseorang yang memiliki puncak kemampuan tempur jiwa bela diri. Seperti Spear Soul atau Sword Soul. Seseorang yang bahkan bisa memadukan tombaknya ke dalam mechanya dan memanfaatkan kekuatannya melalui mecha itu sangat jarang. Tidak ada keraguan bahwa Tang Wulin telah melakukan itu. Orang bisa tahu hanya dari melihat pertempuran bahwa dia adalah seorang Master Mecha jenius juga. Pada saat ini, secercah kilau putih terlempar keluar dari tubuh Despair Reaper. Itu terbentuk menjadi busur besar cahaya putih yang menutupi ujung tombak. Ada suara bentrok intens seperti tetesan hujan yang jatuh berirama di atas daun pisang. Orang-orang telah kehilangan hitungan berapa banyak tabrakan telah terjadi antara kedua mecha. Entah itu tombak atau sabit. Senjata terus melambai dalam area kecil. Sangat sedikit orang yang berhasil melihat tabrakan di antara mereka berdua dengan jelas. Pada platform, bibir Smiley Face Douluo tersenyum. Peristiwa yang terjadi tampaknya membuat senyumnya melebar. Bahkan ada kebanggaan di kedalaman matanya. Ini bukan karena Tang Wulin adalah master sekte dari sekte Tang. Tetapi karena serangan defleksi mendadak sebelumnya tentu saja tampak seperti hasil dari menggabungkan teknik rahasia bawaan sekte tubuh ke dalam pertempuran mecha. Biasanya, mecha atau pilotnya tidak akan mampu menahan dampak seperti itu. Tetapi bagaimana jika master mecha adalah murid dari sekte tubuh? Dengan mengandalkan atribut fisik manusia supernya, dia mungkin bisa bertahan dalam proses itu. Ada solusi untuk mecha juga. Master mecha perlu memperhitungkan manuver seperti itu saat dia menempa mecha. Meningkatkan kualitas material mecha dan proses fabrikasi dapat dicapai dengan mengabaikan beberapa fungsi lainnya. Sangat jelas bahwa mecha Tang Wulin telah membuat sebagian besar dari ini. Alhasil, mechanya dilengkapi dengan kemampuan unik seperti itu. Bagaimana mungkin Smiley Face Douluo, yang selalu memiliki hubungan emosional yang dalam dengan body sect, tidak merasa bangga ketika melihat bagaimana teknik body sect digunakan dalam salah satu pertandingan dalam pertempuran 5 dewa. Kaisar Biru tak terbatas dan tabrakan jarak dekat Despair Reaper telah mencapai klimaksnya. Tak satu pun dari mereka yang bisa menghasilkan sedikit pun. Pada saat yang tepat, ledakan oleh salah satu lawan sangat mungkin mengakibatkan akhir kompetisi ini. Huang Zhengyang merasa semakin takjub semakin lama dia bertarung. Dia telah memeriksa kemampuannya sendiri dan mencapai kesimpulan bahwa dia telah mencapai kesempurnaan dalam keterampilan pengoperasian mechanya. Sejauh yang bisa dilakukan orang biasa. Dia mampu memanfaatkan setiap detail mecha dengan cukup untuk meluncurkan serangan yang paling cerdik. Selain itu, ia akan melepaskan kapasitas bertarungnya terus-menerus saat ia menyerang, menekan lawannya. Setelah mempertimbangkan keahliannya sendiri, ia mencapai kesimpulan bahwa spekulasi mengenai kemampuan Tang Wulin sepenuhnya benar. Membandingkan kecakapan operasi mecha mereka, masih ada jarak yang sangat jauh antara dirinya dan lawan ini. Namun demikian, lawannya masih berhasil menahan sendiri sepanjang seluruh pertempuran. Tampak jelas bahwa banyak serangan lawan berasal dari tubuhnya sebelum dilepaskan melalui mecha. Lawan berhasil melakukan banyak tindakan yang menantang fisika dengan mudah. Seringkali, Kaisar Biru tak terbatas perlu tampil dalam 5 hingga 6 reaksi balasan untuk menahan dan menonaktifkan setiap serangan dari Despair Reaper. Dilihat dari efisiensinya, jelas bahwa Tang Wulin jauh lebih lemah. Meski begitu, Kaisar Biru tak terbatas masih berhasil menyamai ketukan demi ketukan. Dengan kata lain, Tang Wulin menggunakan energi beberapa kali lebih banyak saat mengoperasikan mechanya daripada Huang Zhengyang. Pada awal pertempuran, seperti kebiasaannya, Huang Zhengyang berasumsi bahwa Tang Wulin akan sangat cepat habis jika ini terus berlanjut. Namun, ia harus membuang gagasan yang sudah terbentuk sebelumnya pada titik ini. Tabrakan mereka tumbuh lebih dan lebih kuat. Tetapi Kaisar Biru tak terbatas tidak menunjukkan tanda-tanda sedikit pun kelelahan. Spear Soul lawan digabungkan ke dalam mecha untuk mengurangi perbedaan antara keterampilan operasi mereka. Ada juga penambahan tabrakan terus-menerus. Apakah pria ini masih manusia? Saat ia merenungkan hal ini,
Huang Zhengyang sadar betul bahwa ia tidak bisa membiarkan situasi berlanjut begitu saja. Dia belum melihat batas lawan. Tetapi dia sudah akan mencapai batasnya. Seluruh tubuhnya terasa sakit. Yang berarti bahwa keterampilan pilotingnya akan mulai melemah. Meskipun ia juga merupakan pembangkit tenaga listrik judul Douluo, prioritasnya masih menjadi misinya. Kemampuan fisiknya hampir sama dengan judul Douluo biasa. Tubuh Desper Reaper tiba-tiba berputar dengan kasar. Seolah-olah dia telah berubah menjadi Death Spintop sekali lagi. Dia menangkis serangan yang tak terhitung jumlahnya dari Kaisar Biru tak terbatas secara instan. Kali ini, Huang Zhengyang telah mendorong energi Desper Reaper ke tingkat tertinggi sementara ia menggabungkan kekuatan jiwanya dengan misinya sepenuhnya. Gumpalan berkilau putih melesat dengan kecepatan kilat saat itu membuat serangan kejutan tepat ketika pukulan Kaisar Biru tak terbatas didorong menjauh. Serangan itu terjadi begitu cepat sehingga tidak mungkin bagi Kaisar Biru tak terbatas untuk mencoba menghindar lagi. Blue Emperor Spear-nya juga tidak punya waktu untuk memblokir pukulan dari bawah. Jelas bahwa kilau putih adalah sabit lain yang muncul sebelumnya. Sabit Reaper. Keduanya berjarak pendek satu sama lain. Huang Zhengyang mengumpulkan kekuatannya dan dengan sengaja pura-pura sedikit lelah sebelumnya hanya untuk membuat ledakan cepat ini. Berharap bahwa Tang Wulin akan dibuat tak berdaya. Tidak perlu baginya untuk melihat dengan matanya apapun. Huang Zhengyang memiliki keyakinan penuh bahwa Reaper Skite-nya akan memotong luka di pinggang Kaisar Biru tak terbatas hanya dengan mengandalkan pengalaman tempurnya. Selain perisai pelindung, logam pada lapisan terluar Misha adalah pertahanannya yang terkuat. Ketika perisai eksternal dikompromikan, serangan berikutnya akan lebih merusak. Huang Zhengyang sudah memutuskan bahwa dia akan berhenti sebelum merusak kabin pilot ketika Reaper Skite-nya memotong Misha lawan. Lagi pula, lawannya adalah Master Sekte baru dari Sekte Tang. Jadi dia tidak bisa membunuhnya begitu saja. Bab 1322, Kemenangan dan Kekalahan. Tang Wulin tampaknya bertindak cukup cepat. Kaisar Biru tak terbatas menusuk tombak Kaisar Biru dalam rentetan pukulan. Dia menyerang vital musuh untuk membuatnya menurunkan penjagaannya. Mencoba mendaratkan serangan langsung ke kokpit lawan. Dia bergerak dalam kesibukan besar. Lapisan sisik emas menutupi permukaan Blue Emperor Spear. Meledak dengan aura yang kuat. Sekarang, para hadirin akan menjadi saksi siapa yang benar-benar lebih cepat dari keduanya. Bibir Huang Zhengyang tersenyum saat dia duduk di dalam kabin pilot. Apakah lawan berusaha mengambil risiko dirinya untuk mendaratkan pukulan kritis? Dia telah mengalami pertempuran seperti ini setidaknya 90 kali. Jika tidak 100. Dia menarik sabit keputusasaan. Saat sabit tertutup, ujungnya menangkap ujung Blue Emperor Spear pada saat yang genting. Pada saat yang sama, Desper Reaper memutar tubuhnya sedikit sehingga bagian tengah dadanya menghindari pukulan tepat pada waktunya. Meskipun ujung Blue Emperor Spear masih berhasil menembus pundak Desper Reaper, itu hanya masuk kurang dari satu kaki sedalam yang telah menyimpang dari kabin pilot. Sabit keputusasaan ditarik ke bawah untuk mencengkeram tombak Kaisar Biru. Sedangkan sabit Reaper telah tiba di pinggang Kaisar Biru tak terbatas. Efek seperti cermin muncul di area permukaan Kaisar Biru yang tidak terbatas sekali lagi. Tubuhnya berkilauan dengan cepat. Tetapi sabit Reaper masih berhasil memotong ke dalam dirinya sendiri. Dentang. Apakah sudah berakhir? Setiap penonton di arena menahan napas pada saat ini. Bahkan ada beberapa orang yang sudah terlalu takut untuk menonton lagi. Di sisi lain, permukaan Kaisar Biru tak terbatas yang dipotong oleh Reaper Skite berkilauan dengan cahaya yang berkilauan. Blue Emperor Spear tiba-tiba bersinar terang. Ujung tombak yang telah dikunci oleh Desper Skite tiba-tiba mendorong ke depan. Sebuah dentang yang renyah terdengar dari Desper Skite yang mengunci tombak saat pedang sabit itu patah dengan paksa. Blue Emperor Spear menikam ke pundak Desper Reaper dengan berani dan sepenuhnya menembus Misha dalam sepersekian detik. Pada saat yang sama, ribuan tanaman merambat biru emas melonjak keluar dari tubuh Kaisar Biru tak terbatas dan membungkus Desper Reaper secara instan. Membungkusnya dengan erat. Tanaman merambat Kaisar Biru mengangkat Misha ke udara sebelum membantingnya ke tanah dengan ganas. Perubahan terjadi begitu cepat sehingga beberapa penonton bahkan belum berhasil mengetahui siapa yang benar-benar unggul. Sementara itu, di peron,
Dai Yuyan berdiri sekaligus karena dia sudah cukup. Saat berikutnya setelah Despair Reaper hancur ke tanah, Kaisar Biru sudah menyelesaikan siklus. Tombak dicabut sebelum ditusuk ke depan dengan kecepatan kilat ke kabin pilot. Tidak ada keraguan bahwa tombak yang berkilauan dengan cahaya yang menyilaukan bisa menembus ke kabin pilot dan mengakhiri hidup Huang Zhengyang jika dia mau. Ada total 100.000 orang di tempat kejadian, namun itu senyap seperti kuburan. Dai Tianling membelalakan matanya karena dia tidak bisa percaya bahwa ini adalah kenyataan sama sekali. Babak pertama pertempuran 5 dewa. Pertempuran Meisha. Huang Zhengyang dikalahkan secara mengejutkan meskipun memiliki keunggulan. Pemenang pertempuran 5 dewa. Putaran pertama. Pertempuran Meisha adalah Master Sekte Tang Sekte. Tuan rumah mengumumkan hasil pertempuran dengan naskah yang terdengar jelas berombak. Jelas bahwa skripnya sekarang sangat berbeda dari skrip yang dia persiapkan sebelumnya. Dia siap untuk mengucapkan selamat atas kemenangan pilar-pilar kekaisaran dalam dialog aslinya sambil secara bersamaan menghibur guru Sekte Tang Sekte atas penampilannya dalam pertempuran yang mengasyikkan. Bagaimana situasinya berubah begitu cepat? Blue Emperor Spear ditarik kembali sementara anggur Blue Emperor ditarik kembali seperti segerombolan lebah. Kaisar Biru yang tidak terbatas berdiri di bawah sinar matahari di sana. Secercah cahaya aneh ditambahkan ke Meisha biru gelapnya dengan tidak jelas. Despair Reaper bangkit dari tanah. Kabin pilotnya terbuka dan memperlihatkan Huang Zhengyang mengenakan seragam militer dengan pangkat jenderal utama disematkan di pundaknya. Huang Zhengyang tampak agak pucat saat ini. Sebagai pecundang, ia memimpin untuk melompat turun dari kabin pilot Meisha-nya. Pada saat yang sama, pandangannya mendarat di pinggang Kaisar Biru tak terbatas terlebih dahulu. Di sebelah sana, dia bisa melihat lukanya. Itu tetap sekitar setengah kaki di kedalaman dan tidak jauh berbeda dari pertama kali dia melihatnya. Hatinya dipenuhi dengan kebingungan. Mengapa? Bagaimana bisa serangan yang sama yang mendarat di tempat yang sama tidak menimbulkan bahaya? Kabin pilot Blue Emperor yang tidak terbatas dibuka terlalu cepat sesudahnya. Tang Wulin berpakaian putih melompat ke tanah dari dalam dengan cara yang sama. Lapisan keringat tipis terbentuk di dahinya. Pertempuran Meisha melawan Huang Zhengyang secara mental melelahkan baginya. Kelelahan pikirannya jauh melebihi kelelahan tubuhnya. Dia melompat keluar dari kabin pilot dan mendarat di tanah. Tang Wulin berjalan maju dan menawarkan tangan kanannya ke Huang Zhengyang. Huang Zhengyang memiliki perawakan sedang dan penampilannya juga tidak terlalu bagus. Dia tampak seperti pria paruh baya biasa dan bahkan bisa sangat sulit untuk mencarinya jika dia ditempatkan di kerumunan. Namun, prajurit ini yang tidak terlalu menonjol dalam penampilannya justru merupakan Master Meisha ilahi dengan moniker Pilar Kekaisaran. Tang Wulin memancarkan kekaguman yang tulus untuk orang ini melalui tatapannya. Jenderal Huang, aku berhutang budi pada hasil kebaikanmu. Huang Zhengyang mengulurkan tangannya untuk mengguncang Tang Wulin. Dia berbicara dengan senyum pahit. Sebenarnya tidak banyak yang bisa saya hasilkan. Saya sudah kalah. Saya telah mengalami pertempuran Meisha dari semua skala untuk ribuan kali. Saya telah menang dan saya telah dikalahkan, tetapi pertempuran hari ini benar-benar merupakan kesempatan yang membuka mata. Selain itu, saya bahkan tidak tahu bagaimana saya kehilangan. Tang Wulin berbicara sambil tersenyum. Pada kenyataannya, Anda belum pernah kalah dari saya sama sekali. Masih ada perbedaan besar antara keterampilan operasi Meisha saya dengan Anda. Saya telah menang terutama di Meisha saya sendiri di samping kurangnya pemahaman Anda dalam kemampuan saya. Melihat saat dia berbicara, Tang Wulin mengangkat tangannya dan menunjuk ke Kaisar Biru yang tidak terbatas. Huang Zhengyang mengangkat kepalanya dan melihat ke arah jarinya yang menunjuk. Tang Wulin tepat menunjuk pada luka yang dipotong oleh sabit Reaper di pinggang Kaisar Biru tak terbatas. Huang Zhengyang menyaksikan dengan takjub ketika luka menganga menyembuhkan perlahan dengan cara yang terlihat oleh mata telanjang. Apakah itu logam yang ditempa jiwa? Dia memandang Tang Wulin dengan bingung. Matanya dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Tang Wulin sedikit mengangguk. Dia berbicara dengan tulus. Ya, Kaisar Biru tanpa batas saya dibuat dengan logam yang ditempa jiwa di seluruh tubuhnya. Dengan demikian, kemampuannya untuk melawan serangan dan penyembuhan diri tidak ditemukan di Meisha hitam biasa lainnya.
Itulah sebabnya saya dapat melakukan beberapa keterampilan operasi yang aneh. Selain itu, saya juga bisa menggunakan kekuatan serang Anda dan mengubahnya menjadi serangan saya setelah menahan keterampilan jiwa Anda sebelumnya. Sebagai hasilnya, saya berhasil unggul 2 kali berturut-turut. Kalau tidak, bahkan metal jiwaku tidak mampu menahan seranganmu. Anda sudah menang sejak sebelumnya. Karenanya, itu benar-benar sedikit tidak adil bagimu dalam kenyataan. Bibir Huang Zhengyang berkedut sekali. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Itu kamu? Ya. Apa itu logam yang ditempa jiwa? Itu adalah logam yang bisa digunakan untuk membuat armor pertempuran 3 kata. Itu hanyalah tindakan sembrono membuang-buang hadiah Tuhan dengan menggunakan begitu banyak logam buatan untuk membuat Misya hitam. Bahkan Misya ilahi merah Huang Zhengyang tidak sepenuhnya terbuat dari logam yang ditempa jiwa. Tetapi ia hanya menggunakan logam yang ditempa jiwa pada sambungan vital dan pada sirkuit inti. Tidak heran dia telah kalah secara menyeluruh. Apakah Misya Tanggulin masih dianggap sebagai Misya hitam? Misya hitam seperti itu yang sepenuhnya terbuat dari logam yang ditempa oleh jiwa. Maka, jika logam yang dibuat oleh jiwa ini digunakan untuk membuat armor perang, itu tidak akan menjadi masalah bagi seseorang untuk membuat beberapa lusin set setidaknya. Itu sangat boros. Pada saat yang sama Huang Zhengyang merasa frustrasi. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit iri karena hanya Tang Sekte yang bisa melakukan gerakan besar dengan latar belakang yang kaya. Sehingga Tang Wulin diizinkan untuk menggunakan begitu banyak logam yang ditempa jiwa. Dia tidak menyadari bahwa orang yang berdiri di hadapan dirinya sendiri saat ini adalah pengrajin suci di luar zamannya. Tindakan memaksa logam yang ditempa jiwa sudah bukan masalah yang sulit bagi Tang Wulin. Dia selalu berusaha untuk melakukan yang lebih baik dalam menggunakan berbagai paduan roh dalam penempaan jiwa. Bagaimana Yuanen Yehui bisa mengandalkan usahanya sendiri untuk menghentikan 2 pembangkit tenaga listrik besar, Dai Yuyan dan Hua Lantang. Selain kemampuan bertarungnya yang kuat, set perlengkapan perang 3 kata miliknya adalah bagian penting. Itu terbuat dari logam paduan roh yang ditempa jiwa. Selain itu ditempa dari kombinasi lebih dari 5 jenis paduan roh. Bisakah seseorang membandingkan satu set baju perang 3 kata yang dibuat dari itu dengan baju perang 3 kata biasa? Huang Zhengyang menghela nafas dan berbicara. Aku tidak kalah secara tidak adil. Tidak ada yang tidak adil tentang ini. Bagaimanapun pertempuran 5 dewa seharusnya tidak adil bagimu. Anda telah menang, jadi berusahalah lebih banyak untuk putaran berikutnya. Saya menantikan hari Anda menjadi Master Misya Ilahi sehingga saya bisa berdebat dengan Anda dengan Misya saya saat ini. Saya akan kembali dan belajar tentang metode tempur Anda sebentar. Anda jauh lebih baik daripada saya dalam menggabungkan kemampuan Anda dengan Misya. Selain itu, kemampuan Anda sangat kuat dan Anda jauh lebih baik daripada saya dalam hal ini. Jika saya tidak salah, saya pikir Anda adalah jiwa bela diri kembar, kan? Bab 1323, jangan terlalu sombong. Tang Wulin menjawab. Sesuatu seperti itu. Dia tidak bisa begitu saja mengungkapkan rahasia Golden Dragon King Bloodline-nya kepada lawan. Di sisi lain, kondisinya benar-benar sangat mirip dengan jiwa bela diri kembar. Pada saat yang sama ketika mereka berdua terlibat dalam percakapan singkat, platform dipenuhi dengan keributan dan komentar. Saya meminta audiensi kami untuk tetap tenang. Kami akan segera memulai reply. Pilar kerajaan kita secara pribadi akan mengomentari bagian-bagian menarik dari pertempuran Misya ini untuk kita. Sebagai peserta pertempuran Misya dari pertempuran 5 dewa, dia pasti akan bisa menjelaskan hal ini dengan lebih rinci. Tang Wulin tidak dapat membantu melihat ke arah Huang Zhengyang dengan heran setelah mendengarnya. Huang Zhengyang tersenyum pahit. Ini untuk menyebarkan lebih banyak pengetahuan tentang Misya. Saya tidak berpikir bahwa saya akan benar-benar kalah dan itulah sebabnya saya menyetujui. Di sisi lain, memberikan komentar sebagai pecundang sekarang benar-benar sedikit sinis. Namun, saya harus tetap melakukannya. Tapi kau tidak kalah. Anda peringkat pertama dalam keterampilan pengoperasian Misya di antara orang-orang yang pernah saya temui. Kata-kata Tang Wulin datang dari lubuk hatinya yang paling dalam. Dia masih jauh lebih rendah daripada lawan jika dilihat dari keterampilan operasi Misya mereka.
Selain itu, Tang Wulin sangat menyadari bahwa pengaruh kemampuan guru jiwa terhadap Misha akan sedikit berkurang ketika kualitas material Misha dinaikkan ke peringkat ilahi. Dia jelas bukan lawan yang layak untuk Huang Zhengyang jika dia mempertahankan keterampilan operasi Misha saat ini. Dia hanya bisa menang dengan menggunakan beberapa trik khusus. Master Misha ini benar-benar layak dihormati. Keduanya menyimpan Misha mereka. Tang Wulin keluar dari lorong tempat dia datang sementara Huang Zhengyang masih harus memberikan komentar meskipun kalah dalam kompetisi. Di peron, Yue Zhengyu menyenggol Dai Yuyan yang duduk di sisinya. Yang mulia putra mahkota. Sepertinya kita telah memenangkan babak pertama. Xie melengkapi dari samping. Lihat, apa yang aku katakan. Ini sangat mirip dengan perdebatan kami dari hari yang lalu. Tidak ada yang bersorak untuk pilar kekaisaran lagi. Dai Yuyan kehilangan kata-kata. Jangan terlalu sombong. Xie dan Yue Zhengyu serentak tertawa. Itu terlalu dekaden. Tang Wulin benar-benar memenangkan putaran pertama pertempuran 5 dewa. Apalagi Dai Yuyan. Bahkan Shrek Six Monster setelah menemukannya agak sulit dipercaya. Mereka hanya bisa merasakan bahwa Tang Wulin sangat berbeda dalam keterampilan pengoperasian Misha-nya dibandingkan dengan ketika ia mengambil bagian dalam tantangan jaringan pertempuran Star Do Federal saat itu. Dalam tantangan jaringan pertempuran Do Star Federal, kemampuan tampilan Tang Wulin sangat berbeda dari tampilannya hari ini. Itu benar-benar baru. Selain itu, ia menggunakan Misha yang paling biasa di kompetisi Star Do Battle Network sementara mereka menggunakan Misha hitam di kompetisi hari ini. Lebih penting lagi, mereka merasa bahwa Tang Wulin tidak menunjukkan banyak kemampuannya yang kuat dalam pertempuran ini saat ia memperoleh kemenangan di hati mereka. Ini menandakan bahwa Tang Wulin memiliki lebih banyak kartu truf yang dapat digunakan dalam pertempuran-pertempuran 5 dewa berikut ini. Powerhouses paling kuat dari setiap segmen mewakili kekaisaran Luo Star untuk mengambil bagian dalam pertempuran 5 dewa. Bahkan jika Tang Wulin hanya memenangkan putaran ini pada akhirnya, itu masih menandakan bahwa Tang Wulin sudah menjadi Master Misha paling kuat di Star Luo Empire. Kehormatan ini cukup untuk menguntungkan Tang Sekte. Wajah tersenyum wajah Dou Luo dipenuhi dengan senyum saat ini. Tetapi Kaisar Kekaisaran Bintang Luo, Dai Tianling, juga tidak menunjukkan ekspresi suram. Sebaliknya, ia tampak berpikir keras. Kejutan Enci jelas sedikit lebih kuat daripada Kaisar. Misha sangat berbeda dari guru jiwa. Misha adalah penguat untuk kemampuan master jiwa tapi itu jelas bukan tugas yang mudah untuk benar-benar melatih keterampilan operasi Misha yang baik. Keterampilan operasi Misha Tang Wulin jelas di bawah Huang Zhengyang. Namun kemampuannya untuk menggabungkan keterampilan jiwanya dengan mechanya telah jauh melampaui Huang Zhengyang. Ini menandakan bahwa kemampuan Tang Wulin lebih kuat dari Huang Zhengyang. Huang Zhengyang masih gelar Dou Luo. Jiwa bela dirinya, Reapers Kite, telah benar-benar memulai jalur kemampuan menyerang yang sangat kuat. Itu karena dia memiliki Misha sebagai pembelaannya sehingga sama sekali tidak perlu mempertimbangkan untuk membela diri. Meski begitu, ia masih kalah selama proses serangan balik. Dia sudah bisa mengkonfirmasi sekarang bahwa basis budidaya Tang Wulin sudah cukup untuk menyaingi judul Dou Luo. Hei, berlemak. Saya mendengar bahwa Anda memiliki tanding melawan Tuan Sekte Anda. Enci melihat ke arah Hu Jie yang duduk di seberang Dai Tianling. Hu Jie menatapnya tajam. Mengapa? Apakah Anda mencoba mengambil intelijen dari saya? Apakah Anda pikir saya akan memberitahu Anda sesuatu? Haha. Broter Enci. Apakah Anda takut? Enci berkata dengan nada yang tidak menyenangkan. Apa yang harus saya takuti? Aku hanya ingin tahu tentang sekte mastermu ini. Hu Jie mengangkat bahu. Tidak perlu penasaran. Tunggu dan tonton saja. Saya percaya dia akan menunjukkan pertarungan yang lebih menarik bagi kami. Apapun, kami telah memenangkan babak pertama. Kami sudah berdiri di posisi yang tak terkalahkan. Benarkan, Yang Mulia? Dai Tianling melirik Hu Jie. Sangat baik. Mari kita dengarkan komentar Huang Zhengyang. Pilar kerajaan Huang Zhengyang telah tiba di bilik komentar saat ini. Ekspresi tenang di wajahnya juga telah dipulihkan. Maaf, aku tidak berhasil menang. Pidato pembukaannya membungkam seluruh platform. Seseorang kadang-kadang bisa mendengar suara teriakan beberapa gadis muda ketika mereka berteriak, Huang Zhengyang.
Kami mencintaimu, atau sesuatu. Huang Zhengyang menghela nafas dengan lembut. Aku kalah dan aku tidak akan membuat alasan untuk diriku sendiri. Kami akan memulai tayangan ulang dan saya akan mengomentari poin-poin penting dari pertempuran ini dalam perspektif orang ketiga dengan kata-kata yang cukup sederhana untuk semua orang. Semua layar besar menampilkan adegan pertama sebelum pertempuran dimulai. Kedua mesia memasuki arena diikuti dengan dimulainya kompetisi. Aku percaya semua orang sangat mengenal Despair Reaper. Jadi aku tidak akan banyak mengenalkannya. Aku terutama akan mengomentari perasaanku pada Kaisar Biru tak terbatas Master Sekte Tang Sekte ini. Ketika saya pertama kali melihat mesia Kaisar Biru tidak terbatas, sekilas terasa murni dan murni bagi saya. Ya, itulah dua perasaan yang saya rasakan. Yang disebut sederhana adalah karena dia hanya menggunakan tombak. Namun, semua orang harap memperhatikan peruntungan mesia. Setiap pergoresan tipe merampingkan mampu mengurangi hambatan angin untuk sebagian besar. Sendinya sangat stabil. Pikiran pertama saya ketika saya melihat ini pada saat itu adalah bahwa ini adalah mesia yang mampu melakukan semua jenis operasi dan mengejar kecepatan. Sebagai Master Mesia Ilahi, selalu penting bagi Huang Zhengyang untuk membuat penilaian yang benar ketika dia melihat mesia lawan untuk pertama kalinya. Dia selalu melakukan pekerjaan dengan baik dalam hal ini. Dia dengan cermat menjelaskan sedemikian rupa sehingga hadirin tiba-tiba merasa seolah-olah mereka tercerahkan. Sekarang pertempuran. Mengkonfirmasi karakteristik mesia lawan. Tugas pertama bagi Despair Reaper dalam meluncurkan serangan adalah untuk menutup jarak sehingga lawan tidak akan lepas dari kendali Despair Reaper. Semua orang bisa tahu dari pertempuran bahwa ledakan Kaisar Biru tak terbatas akan ditingkatkan berkali-kali setelah menarik jarak tertentu dari lawannya. Dengan ruang yang memadai untuk pemanfaatannya, ia mampu mengkonversi ruang untuk kecepatan dan kekuatan. Dengan demikian, reaksi balik Despair Reaper pada awalnya benar. Tang Wulin sudah tiba di ruang istirahat. Ada layar serupa di ruang istirahat yang menyiarkan langsung situasi dari tempat kejadian. Dia menyaksikan gambar di layar dan mendengarkan komentar Huang Zhengyang. Tang Wulin tidak bisa menahan perasaan penasaran karena sudah lama sejak dia terakhir kali memiliki perasaan seperti itu. Dia tidak bisa tidak mengagumi Huang Zhengyang. Setiap kata yang dikatakan Huang Zhengyang didasarkan pada situasi nyata. Dia tidak membesar-besarkan atau mengecilkan. Selain itu, Tang Wulin bisa memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang Kaisar Biru tak terbatas berdasarkan komentar dari sudut pandang Huang Zhengyang. Huang Zhengyang melanjutkan. Despair Reaper meluncur untuk menutup jarak. Ia menggunakan Despair Skite, keterampilan terbaiknya. Pada saat yang sama untuk mencoba melakukan kontrol terhadap Kaisar Biru tak terbatas. Sama seperti bagaimana Despair Reaper tidak mengenal Kaisar Biru Indefinite dengan baik. Kaisar Biru Indefinite juga tidak mengenal Despair Reaper. Kaisar Biru tak terbatas ditipu dalam keadaan seperti itu dan berhasil dibatasi oleh Despair Skite. Selain itu, Despair Skite sudah mulai menarik mesia. Pada titik ini, Huang Zhengyang memperbesar gambar ke adegan di belakang punggung Kaisar Biru tak terbatas. Bab 1324 Komentari Pilar Kekaisaran. Semuanya tolong perhatikan. Pada saat ini, saya telah memperhatikan bahwa poin paling penting di sini adalah pertahanan Kaisar Biru yang tidak terbatas. Despair Skite sangat kuat dan membawa osilasi frekuensi tinggi yang kuat yang dapat dengan segera memotong segala bentuk logam biasa pada saat kontak. Di sisi lain, efek pemotongan sangat terbatas dan hanya berhasil meninggalkan tanda dangkal pada Kaisar Biru tak terbatas setelah bersentuhan dengan Despair Skite. Saya menyadari bahwa lawan memiliki pertahanan yang sangat kuat. Despair Reaper sedang menarik Kaisar Biru tidak terbatas ke arah dirinya sendiri saat meluncurkan Death Spin Top. Itu berusaha untuk mengandalkan efek pemotongannya untuk mengakhiri pertempuran. Ini karena tidak peduli seberapa kuatnya itu. Pertahanan Kaisar Biru yang tidak terbatas masih terbatas dan efek pemotongan lengkap dari bilah osilasi frekuensi tinggi Despair Reaper mampu melukai bahkan mesia ilahi dalam proses pemintalan berkecepatan tinggi. Di sisi lain, Kaisar Biru tak terbatas mulai menunjukkan kemampuan bertarungnya pada saat ini. Lihatlah lebih dekat. Semuanya. Kaisar Biru yang tidak terbatas menusuk dengan tombaknya. Itu tidak berusaha untuk menghindari atau menahan kekuatan tarik di belakang punggungnya. Sebaliknya,
Itu langsung meluncurkan serangan. Yang paling penting, ada raungan mengamuk yang keluar dari kepala naga di depan dadanya. Bahkan sebagai Master Mesya, pikiranku langsung kosong meskipun memiliki Mesya sebagai penghalang. Ini menandakan bahwa kekuatan spiritual Master Sekte Tang Sekte telah melampaui saya dan dia meluncurkan bentuk serangan tipe spiritual. Dalam pertempuran Mesya, kemenangan umumnya ditentukan dalam sepersekian detik. Selama keadaan kosong sesaat dalam pikiranku, aku tanpa sadar menarik rantai untuk mengubah arah serangan Kaisar Biru tak terbatas sehingga aku bisa menciptakan kesempatan untuk diriku sendiri. Tang Wulin merasa bahwa dia telah mendapat banyak manfaat dengan mendengarkan narasi Huang Zhengyang. Sebagai lawan, belajar tentang segala macam proses mental Huang Zhengyang menandakan bahwa ia telah berhasil mengeluarkan berbagai jenis pengaruh atas lawannya selama pertempuran. Kemampuan Tang Wulin untuk menghasilkan begitu banyak perubahan menandakan bahwa kehadirannya sendiri memberikan tekanan besar bagi lawannya. Huang Zhengyang dengan cermat menyampaikan segala sesuatu dalam komentarnya, termasuk kelemahan dan kekuatannya. Orang ini benar-benar maniak Mesya. Huang Zhengyang memilih untuk memberikan komentar tentang beberapa keterampilan operasi rahasia yang menjadi miliknya tanpa syarat sedikit pun. Dia tidak pelit dan secara terbuka berbagi keterampilannya. Tentu saja, sulit untuk mengatakan apakah Master Mesya lainnya dapat melakukan apa yang dia lakukan dalam kehidupan nyata. Di sini, ini adalah situasi pertamaku yang tidak menguntungkan. Situasi membuat kedua belah pihak tampak dikalahkan. Tetapi saya sebenarnya menderita lebih banyak dampak dari tabrakan. Kerusakan pada Mesya saya juga lebih jelas. Tubuh saya juga bergetar dan itu kemudian menghasilkan beberapa kelemahan dalam kendali saya atas Despair Reaper. Komentar Huang Zhengyang telah tiba di tempat di mana keduanya berpisah untuk pertama kalinya. Sampai setelah pertempuran berakhir, saya belajar dari Sekte Master Tang bahwa kerugian terbesar saya selama tabrakan pertama kami bukanlah kerusakan pada Mesya saya, tapi saya ditipu olehnya. Tang Wulin tidak bisa menahan tawa setelah mendengar kata ditipu. Iya. Dia mulai merencanakan tipuan terhadap Huang Zhengyang sejak saat itu. Di sisi lain, trik yang ia gunakan pada saat itu benar-benar tidak berguna pada Master Mesya biasa karena mereka benar-benar tidak mampu melakukan operasi tepat Huang Zhengyang. Triknya akan sama sekali tidak berarti ketika digunakan melawan seseorang tanpa keterampilan operasi yang tepat. Tang Sekte Master dipotong oleh serangan saya dan saya diledakkan olehnya. Kedua belah pihak dianggap sama. Di sisi lain, saya sedang berpikir inersia pada saat itu sehingga saya hanya menghafal lokasi spesifik luka Kaisar Biru tak terbatas pada waktu itu. Namun, kegagalan saya sudah diramalkan sejak saat itu dan seterusnya. Semuanya. Mohon perhatikan perubahan Kaisar Biru yang tidak terbatas dalam proses pertempuran berikut. Huang Zhengyang memperlambat seluruh adegan saat dia berbicara. Kedua belah pihak telah meluncurkan frekuensi serangan dan pertahanan yang sangat tinggi. Blue Emperor Spear digunakan untuk bertarung melawan Despair Skite dan tidak ada pihak yang tampaknya berada pada posisi yang menguntungkan. Namun, meskipun kecepatannya berkurang, semua orang masih bisa melihat seberapa cepat pertempuran mereka berlangsung. Perhatian saya sepenuhnya tertuju pada Sekte Master Tang pada saat ini. Sabit keputusasaan saya sebenarnya rusak selama serangan sebelumnya sehingga kinerja saya saat ini pasti telah dipengaruhi ke tingkat tertentu. Tentu saja, ini bukan alasan bagi saya. Lebih penting lagi, saya tidak berhasil melihat perubahan pada Kaisar Biru tak terbatas pada saat itu. Dia menggambar lingkaran merah di layar dengan remote control. Tolong perhatikan Kaisar Biru tak terbatas. Transformasi luka di pinggangnya. Ini juga merupakan bagian penting dari kegagalan saya. Saya percaya bahwa semua orang sudah mengerti sekarang. Itu benar. Luka pada Kaisar Biru tak terbatas yang dipotong oleh Reaper Skite sebelumnya sudah sembuh dengan sendirinya. Di sisi lain, saya terlibat dalam pertempuran frekuensi tinggi dan tidak berhasil menemukan ini sebagai lawan. Jadi, aku sama sekali tidak tahu bahwa bagian lawan yang semula fatal sudah benar-benar sembuh ketika aku dengan sengaja mengungkapkan cacat untuk menarik perhatian Sekte Master Tang dan menggunakan keterampilan operasi pamungkasku untuk meluncurkan serangan fatal pada akhirnya. Lawan menggunakan serangannya yang paling kuat untuk menahan seranganku. Pada akhirnya,
Aku meninggalkan luka yang sama pada Kaisar Biru tak terbatas sementara tubuh Desper Reaper ditembus oleh Kaisar Biru Tombak. Selain itu, perbaikan keputusasaan dibatasi oleh jiwa bela diri Sekte Master Tang yang tidak pernah digunakan sebelumnya dan pertempuran berakhir. Saya belajar tentang kehilangan saya di bawah bimbingan Tang Sekte Master setelah pertempuran. Hanya dengan menilai dari bagian ini, saya tidak merasa tidak adil karena kalah dalam pertempuran ini. Master Sekte Tang memilih untuk meninggalkan semua peralatan lain di mejanya. Saya berspekulasi bahwa dia melakukan itu bukan karena kurangnya kemampuan untuk menggunakan peralatan itu atau keengganannya untuk menggunakannya. Tetapi itu adalah untuk mengurangi berat misinya. Di permukaan, ukuran Desper Reaper jauh lebih besar daripada Kaisar Biru tak terbatas, namun jika saya tidak salah, berat Kaisar Biru tak terbatas setidaknya 2 kali lipat ukuran Desper Reaper. Ini adalah hasil dari kualitas material mesia. Mengenai bagaimana Kaisar Biru tak terbatas mampu menyembuhkan diri sendiri, itu adalah rahasia milik Sekte Master Tang, jadi aku tidak akan terlalu memikirkan itu. Baiklah, itu saja untuk komentar saya hari ini. Akhirnya, saya ingin meminta maaf lagi karena ketidakmampuan saya untuk memenangkan kehormatan bagi kekaisaran kita. Maaf karena mengecewakan semua orang. Huang Zeng yang berdiri dan membungkuk dalam ke arah platform. Lalu dia berbalik dan berjalan turun dari panggung. Semua orang di tempat kejadian termasuk kelompok orang di peron tiba-tiba merasa tercerahkan dan mendapat manfaat besar setelah mendengarkan komentarnya. Persaingan yang begitu menggairahkan tentu akan hilang dalam kepuasan tanpa komentarnya. Sampai sekarang, bahkan warga biasa yang paling biasa pun dapat mengetahui tentang banyak detail yang terjadi dalam kompetisi ini dan betapa mengesankannya bagi para Master Mesia top dalam mengelola detail-detail ini. Meskipun kekaisaran telah hilang, para penonton merasa lebih dekaden seperti biasa dan tidak kecewa. Ini karena kompetisi itu benar-benar terlalu menarik. Kedua belah pihak telah menunjukkan semua standar super tinggi dan metode pertempuran yang berbeda. Hasil akhirnya bukan hanya karena kemampuan kedua belah pihak, tetapi lebih dari pertempuran psikologis bagi mereka selama proses pertempuran. Tidak ada keraguan bahwa Tang Wulin berada di atas angin dalam perang psikologis. Rencananya berhasil menipu Huang Zhengyang. Masih sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang ketika berpartisipasi dalam kompetisi seperti itu sekali lagi dan keduanya akan memiliki peluang untuk menang. Tentu saja, ini mengacu pada situasi berdasarkan kemampuan yang ditampilkan oleh kedua belah pihak di permukaan. Ada banyak hal lain untuk dinilai untuk mengetahui kemampuan siapa yang benar-benar lebih kuat. Apapun, Sekte Master Tang telah memenangkan putaran pertama pertempuran 5 dewa. Ini menandakan bahwa dia telah menempatkan dirinya di atas Master Mesia Kekaisaran Bintang Luo. Huang Zeng yang benar-benar pantas mendapatkan gelarnya sebagai pilar kekaisaran. Komentarnya hari ini telah menginspirasi banyak pria muda untuk menaruh minat pada Mesia dan membuat banyak orang jatuh cinta dengan menjadi pilot mereka. Tang Wulin tersentak kagum saat dia mengumpulkan emosinya. Rohnya sudah pulih saat ini. Dia agak sepenuhnya siap untuk pertempuran Mesia ini. Selain itu juga pertempuran yang harus dimenangkannya. Memang benar bahwa Master Mesia tingkat tinggi adalah Master Jiwa tingkat tinggi. Namun, Tang Wulin telah jelas memahami betapa sulitnya bagi seorang Master Mesia ilahi untuk secara bersamaan mencapai Hyper Douluo di basis kultivasi jiwa mereka dengan belajar dari guru sekte tubuhnya, Mu Ye saat itu. Karenanya kemungkinan lawannya menjadi Hyper Douluo tidak terlalu tinggi. Huang Zeng yang mungkin bisa melampaui Mu Ye hanya dalam keterampilan operasi Mesia-nya, tetapi masih ada perbedaan antara basis budidayanya dan Mu Ye. Tang Wulin telah merencanakan untuk menyerahkan kartu trufnya dengan segala cara di Mesia ini. Jika dia tidak berhasil menipu Huang Zeng yang selama tahap awal pertempuran, dia akan menggunakan domain time backtrack berikutnya dan bahkan keterampilan ilahi Millennium Cloud. Dia masih memiliki kepercayaan diri dengan kombinasi kedua keterampilan ini. Tang Wulin tidak pernah berpikir bahwa dia bisa mencapai kemenangan dalam pertempuran 5 dewa. Rasanya agak tidak realistis karena dia berperang melawan kekaisaran. Selama dia bisa mencapai kemenangan dalam 1 atau 2 putaran dalam pertempuran 5 dewa, itu sudah cukup baginya untuk membenarkan Tang Sek. Lagi pula, usianya baru 20 tahun. Bab 1325, kegembiraan diintensifkan.
Kegembiraan diintensifkan. Jika Tang Wulin diberikan 10 tahun lagi, mungkin dia kemudian akan memiliki kepercayaan diri untuk memenangkan seluruh pertempuran 5 dewa. Sejak dia bertemu dengan ayah kandungnya, dia telah menetapkan tujuan yang berbeda untuk dirinya sendiri. Saat ini, dia tidak merasa terlalu bersemangat atas kemenangannya. Kurang lebih itu adalah kemenangan yang diharapkan menurut rencananya. Kakak, kau luar biasa. Bayangan cahaya melintas satu kali, dan Xie Xie muncul di depan Tang Wulin. Xie Xie segera memeluknya. Tang Wulin berbicara dengan sedikit tidak berdaya. Lepaskan aku cepat. Anda membuat saya terlihat buruk. Xie Xie tertawa terbahak-bahak. Kami tahu bahwa kamu pasti akan melakukan mukjizat. Tang Wulin memutar matanya ke arahnya dan berkata, omong kosong. Bukan itu yang kalian semua katakan ketika saya setuju untuk berpartisipasi dalam pertempuran 5 dewa tempo hari. Uhuk, biarkan dulu berlalu. Anda terlibat dalam budidaya pintu tertutup selama beberapa hari. Bukan? Anda pasti telah mencapai lompatan kualitatif, kata Xie Xie dengan datar. Sisanya berjalan berturut-turut. Tidak hanya Shrek Six Monsters, tapi Dai Yuyan juga ada di antara mereka. Selamat, Wulin. Dai Yuyan mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Tang Wulin mengulurkan tangannya dan menjabat tangan Dai Yuyan. Dia disambut dengan ekspresi pahit di wajah putra mahkota. Aku selalu memendam pikiran untuk menjadi guru jiwa kelas atas sejak aku masih muda. Saya ingin menjadi kaisar yang saleh dari generasi saya. Tapi sekarang, Anda telah mengalahkan saya sejauh menyangkut basis kultivasi kami. Saya berpikir bahwa hanya Kakak Long yang mampu mengalahkan saya. Saat ini, ada Anda juga. Saya benar-benar bertanya-tanya bagaimana Anda semua berlatih dan berkultivasi. Mungkin itu benar-benar masalah yang secara alami diberkahi. Dai Yuyan memandang Tang Wulin. Tiba-tiba dia memiliki pemikiran yang sama dengan ayahnya. Di antara anggota keluarga, saudara perempuannya memiliki pandangan ke depan yang luar biasa. Dia seharusnya tidak membiarkan Tang Wulin pergi jika dia tahu saat itu. Jika dia mengambil tindakan pada saat itu, mungkin saudara perempuannya akan berhasil. Status dan posisi Tang Wulin saat itu tidak berpengaruh seperti sekarang. Akan sangat mudah bagi Dai Yuyan untuk terlibat dalam beberapa tipu daya. Yang mulia terlalu sopan. Anda sudah luar biasa. Satu-satunya perbedaan adalah pengalaman kami. Kami menghabiskan lebih banyak waktu dan upaya dalam kultivasi sementara Anda harus memusatkan perhatian pada urusan kekaisaran. Mengalihkan perhatian tentu akan berdampak pada kultivasi Anda. Dai Yuyan berbicara dengan nada yang tidak menyenangkan. Tidak perlu bagimu untuk menghiburku. Anda juga telah mencurahkan sebagian perhatian Anda untuk menjadi terampil dalam mekanisme. Bukankah Anda baru saja memenangkan babak ini dalam pertempuran 5 dewa? Bagaimanapun, istirahatlah yang baik. Saya harap Anda akan luar biasa dalam kompetisi besok. Ngomong-ngomong, aku tidak akan pernah memaafkanmu jika masalah kakakku belum terselesaikan. Putra mahkota kemudian pergi dengan cara yang agung. Begitu dia pergi, Smiley Face Douluo datang. The Smiley Face Douluo tidak mengucapkan sepatah kata pun tetapi memberi Tang Wulin jempol besar. Orang-orang dari Kekaisaran Luo Bintang yang berkenalan dengan Tang Wulin tidak berharap dia menang dalam pertempuran hari ini. Mereka kagum dengan keajaiban yang dia lakukan segera setelah dia memasuki pertempuran. Yue Zhengyu tersenyum dan berbicara. Sekte Master Hu. Anda tidak akan menemukan ini mengejutkan lagi jika Anda tahu bahwa Sekte Master kami adalah juara ganda untuk pertempuran Mesia Federal Stardow Battle Network tantangan dan pertempuran Master Jiwa kami. Dia bukan manusia. Hu Jie tertawa terbahak-bahak. Saya benar-benar bangga memiliki Sekte Master yang luar biasa. Anda tidak bisa melihat ekspresi lelaki tua Enci pada saat itu. Saya merasa lucu hanya memikirkannya. Orang tua itu harus mengakui kekalahan kali ini. Namun, saya khawatir itu akan semakin sulit di putaran berikut setelah pertempuran hari ini. Tang Wulin menatap Hu Jie dengan tatapan ingin tahu di matanya. Kekaisaran Luo Bintang meremehkan Sekte Master yang usianya telah membingungkan mereka. Selain itu, Dai Tianling lebih memilih untuk tidak menyinggung Sekte Tang kami. Karena itu, ia memilih Huang Zhengyang sebagai peserta untuk pertempuran Mesia. Huang Zhengyang, meskipun Master Mesia Ilahi,
bukan Hyper Douluo. Pada kenyataannya, basis kultivasi seseorang yang kuat memiliki pengaruh lebih besar terhadap hasil pertempuran Meisha daripada keterampilan operasi Meisha seseorang. Namun, Kekaisaran Luostar akan menghadapi beberapa masalah di babak berikutnya setelah dikalahkan dalam pertempuran hari ini. Saya percaya bahwa lawan pasti akan mengirimkan pembangkit tenaga yang kuat untuk berpartisipasi dalam putaran berikut. Jadi berhati-hatilah. Sekte Master. Tang Wulin sedikit mengangguk. Selain kultivasinya, Huang Zheng yang kuat karena kedudukan moralnya dan kepentingannya bagi Kekaisaran Bintang Luo. Dia adalah Master Meisha Ilahi dengan dukungan terbesar dari Kekaisaran Luostar. Meskipun dia belum tentu yang paling kuat dalam kemampuannya, Tang Wulin memenangkan pertandingan hari ini dengan tipuan. Meskipun Huang Zheng yang yakin akan dirinya sendiri, dia belum pernah menemukan orang yang sesedih Tang Wulin yang telah menggunakan logam murni yang ditempa jiwa untuk Meisha hitamnya. Oleh karena itu, Huang Zheng yang telah salah membaca lawannya. Besok akan menjadi putaran kedua pertempuran 5 dewa. Tanpa ragu, pertempuran akan lebih sulit. Namun, semakin sulit pertempuran itu, Tang Wulin semakin bersemangat. Dia sudah mengantisipasi kompetisi besok. Tang Wulin tentu akan mendapat banyak manfaat dari pengalaman bahkan jika dia akan kalah dalam kompetisi besok selama dia mengungkapkan kemampuannya yang sebenarnya. Sama seperti pertempuran Meisha hari ini. Keterampilan operasi bervariasi Huang Zhengyang dan bacaannya tentang pertempuran telah menginspirasi Tang Wulin sangat. Hanya dengan berdebat melawan pembangkit tenaga listrik puncak seperti itu yang akan sangat bermanfaat bagi peningkatan Tang Wulin. Aku akan meninjau kembali pengalamanku tentang pertempuran hari ini. Kami akan melanjutkan besok. Babak pertama pertempuran 5 dewa berakhir dengan cara yang tidak terduga dengan kemenangan Sekte Master Sekte Tang. Hasilnya mengejutkan seluruh Star Luo Empire. Lebih dari 50% orang dari Kekaisaran menyaksikan streaming langsung kompetisi. 40% penduduk lainnya menyaksikan tayangan ulang itu. Sebuah kompetisi yang seharusnya menjadi propaganda Kekaisaran ternyata menjadi kegagalan di mana lawannya berhasil meraih kemenangan. Seluruh Kekaisaran Luo Bintang terkejut tanpa ragu. Apalagi yang bisa lebih mencengangkan bagi orang-orang di Kekaisaran yang menganjurkan kepahlawanan individu. Master Sekte Tang Sekte. Tang Wulin menjadi terkenal untuk setiap keluarga di Kekaisaran Bintang Luo dalam waktu singkat. Sekte Tang memiliki reputasi bergengsi di Kekaisaran Luostar. Dengan demikian, Tang Wulin dianggap sebagai orang dalam. Pemerintah Star Luo Empire telah berupaya keras untuk mempublikasikan acara tersebut. Kompetisi ini diselenggarakan untuk Tang Wulin setelah ia mewarisi posisi Master Sekte Tang Sekte sehingga ia dapat mengekspresikan ketulusannya kepada Kekaisaran Bintang Luo. Keuntungan dari penjualan tiket dan royalti penyiaran disumbangkan ke fasilitas penelitian Kekaisaran untuk penelitian tentang perangkat Meisha dan jiwa. Publisitas seperti itu tentu saja memiliki kesan yang baik pada warga Kekaisaran Bintang Luo meskipun mereka penasaran. Patriotisme mereka mendorong keinginan mereka agar Kekaisaran memperoleh kemenangan dalam kompetisi. Namun, ketulusan Tang Wulin dan hubungan dekatnya dengan Kekaisaran Luostar telah mengubah keinginan mereka sehingga memenangkan kompetisi tidak lagi penting. Mereka lebih peduli tentang kegembiraan yang dihasilkan oleh pertempuran. Setelah menyaksikan putaran pertama pertarungan Meisha, orang-orang biasa merindukan lebih banyak ketika mereka mendengarkan komentar Huang Zhengyang. Mereka tidak bisa tidak mengagumi Master Sekte Tang Sekte. Mereka tidak merasa malu dengan kegagalan Huang Zhengyang karena reputasinya sebagai pilar Kekaisaran tetap utuh. Ada banjir komentar segera setelah itu. Meskipun sebagian besar setuju bahwa Master Sekte Tang Sekte telah memenangkan putaran kompetisi ini, pada kenyataannya, itu agak tidak adil untuk pilar Kekaisaran. Oleh karena itu adalah persaingan yang seimbang di mata kebanyakan orang di Kekaisaran. Bagaimanapun, itu benar-benar pertempuran yang menyenangkan dari tatanan ilahi. Beberapa Master Meisha Ilahi di Kekaisaran memiliki pendapat sendiri. Dua dari mereka bahkan menyatakan minat mereka untuk bertarung melawan Tang Wulin dalam pertempuran Meisha. Kegembiraan seputar pertempuran 5 dewa semakin cepat dan memicu semangat Meisha di seluruh Kekaisaran Bintang Luo. Pemerintah telah menerima dana yang jumlahnya sangat banyak untuk siaran putaran kedua kompetisi. Hampir semua saluran pribadi televisi jiwa mengalirkan replay yang direkam dengan biaya tinggi kepada publik.
Bersambung.